Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau seorang Margarito kami saja tahu sumber-sumber informasi itu dan ada sebenarnya pihak-pihak itu, cuma kita tidak bisa menunjuk batang hidungnya, apalagi polisi dong, Pak Yusuf. Ya itu namanya kan disebut sebelum menjadi informasi intelijen. Intelijen itu kan melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan. Bahan dan keterangan itulah setelah dilakukan analisis menjadi produk intelijen. Nah, saya kira dalam perspektif keamanan, apa yang disebut oleh Presiden makar itu tentu sudah ada di dalam informasi. Ya, informasi intelijen itu kan juga berasal dari analisis. Nah, menyadari bahwa yang dituju itu sebenarnya Presiden. Nah, karena memang kan kalau dianalisis isu yang melahirkan kegiatan unjuk rasa itu kan yang paling terlihat itu adalah pidato Presiden terkait dengan kenaikan. Jadi kemudian simbolisme sasaran untuk kegiatan unjuk rasa itu adalah yang dinaikkan, yaitu DPR. Maka ketika hal ini memicu adanya kegiatan unjuk rasa yang kemudian terjadi anarkisme, yaitu memang ada situasi yang ingin diciptakan bahwa chaos. Ya, chaos. Nah, ketika chaos terjadi dan itu tidak terkendali, sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi dalam perspektif ketatanegaraan, memang kan tanggung jawabnya ada pada Presiden. Maka wajar. Tentu dalam hal ini kita sebagai pengawas kepolisian maka mendorong pihak kepolisian ya sudah memang protapnya. Pelaksanaan kewenangan penanganan unjuk rasa itu dimulai dari pelayanan, pengamanan. Ketika terjadi pelanggaran hukum, anarkisme, kerusuhan, penegakan hukum, itu sudah protapnya. Tapi polanya untuk anarkis yang kemarin sempat terjadi. Jangan-jangan begini nih. Jangan kalau kita ngobrol di pinggir jalan ini, kan demo itu begini. Ya. Di luar ini bakar-bakar demo bukan? Bukan kan? Kan. Nggak cukup nggak itu dijadikan sebagai indikasi? Secara Logis hukum nggak? cukup nggak, Pak? Logis nggak? Pakai akal sehat nih. Kalau orang demo itu asik gitu kan, bisa rapi-rapi begini asing, mungkin mesti begini, asik aja gitu kan? Oke, itu demo. Di luar itu, yang bakar sana, bakar sini, rusak sana, rusak sini, apa nggak cukup tuh? Apa nggak cukup? Ya, apa nggak logis? apakah itu juga bukan salah satu indikasi Misalnya. untuk menggulingkan pemerintah? Dan kalau dari kacamata Kompolnas melihatnya seperti apa aksi-aksi? Bisa saja. Karena kalau kita lihat di dalam perkembangan kemudian kan muncul isu yang secara tegas dan terang 17/8. Kalau kita analisis 17/8 itu 88. 88. Sama Jadi 08. inti bilangan itu adalah 88. Dua kali disebut artinya. 88. 08 kan. 08 itu yang kita pahami selama ini siapa? Dari sekian banyak tuntutan 17 dan plus 8 itu, kan itu tekanannya ada pada Presiden. Nah, tekanannya ada Presiden, maka ketika sudah ada situasi di mana ada kerusuhan dan apabila tidak terkendali, katakanlah ketika kemarin markas Brimob di Kuitang itu disasar begitu besar dan Brimob tidak defense, tidak bisa terkendali, dia melakukan reaksi juga, itu akan terjadi chaos yang sangat besar. Maka apa yang terjadi? Tujuannya pasti Presiden yang harus dimintain tanggung jawab pada situasi itu. Itulah yang dimaksud Presiden itu, maka masuk akal disebut adanya makar. Oleh karena ini tugas kepolisian di dalam pengusutan anarkisme dan kerusuhan-kerusuhan itu, apa memang akan ada kerah ke sana, ya itu memang harus diungkapkan. Nah, tugas kepolisian, lalu kenapa ada wacana dibentuk lagi Satgas Makar? Apakah perlu menurut Pak Yusuf? Ya, kalau kita dalam perspektif Kompolnas sebagai pengawas, kepentingan Kompolnas adalah memastikan kepolisian di dalam mengusut ini berkinerja baik. Nah, kita tidak bisa memberikan apa yang dimaksud tim investigasi, tentu itu apabila itu dimaksud kepada Presiden dari 17/8 itu kan sudah disebut tim investigasi, tentu itu kewenangannya ada pada Presiden. Kalau saya sih begini ya, hal yang mengakibatkan teman-teman kita berunjuk rasa itu satu di antaranya
kecewa, merasa terluka dengan dalam tanda petik tampilan teman-teman DPR. Ya. Marah. Satu. Yang kedua, keadaan kita hari-hari ini di bidang kehidupan rakyat ini masih dalam tanda petik terhimpit. Ada begitu banyak orang yang makan pagi, mikir siang, makan siang, mikir malam, makan malam, mikir besok lagi, dan seterusnya. Bahkan belum tentu makan 1 hari 3 kali, Bang. Bahkan boleh jadi seperti itu. Nah, karena itu menurut saya lebih baik kita fokuskan energi kita, pemerintah kita, atau kalau kita bisa saran kepada pemerintah, lipat gandakan energi untuk memastikan menghilangkan sebab yang membuat keributan ini. Kemiskinan itu tadi. Distribusi sumber daya ekonomi, distribusi sumber daya politik dan segala macam itu kita beresin. Karena itu penyebab dasarnya. Dan untuk itulah negara ini kita bikin. Kesejahteraan itulah negara, untuk kesejahteraan itulah kita bikin. Sehingga dan Pak Presiden, pemerintah ini kan betul-betul, Presiden terutama begitu ya, menaruh perhatian luar biasa besar untuk memastikan agar ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, anak-anak kita itu bisa diurusi dengan baik karena tercukupi sandang, pangan, papan dan macam-macam gitu ya. Energi ini yang mesti kita, atau keadaan inilah yang barangkali perlu kita dorong sekuat-kuatnya untuk direlasikan pada hari-hari ini. Menurut saya tadi Anda punya pertanyaan ke beliau gitu soal apakah perlu dibikin satgas anti makar untuk apa? Untuk apa gitu? Lebih baik duit itu kita pakai untuk beli susu anak-anak. Kalau TGPF, Bang? Untuk apa? Tidak, menurut saya tidak, keadaan objektif kita di saat ini itu tidak memberikan reasoning untuk secara hukum melakukan tindakan hukum berupa sebut saja investigasi, tim investigasi atau kalau investigasi untuk makar itu gitu ya. Bagi saya secara objektif tidak ada necessity, constitutional necessity untuk sampai ke tindakan itu. Baik, tidak ada necessity. Tapi tidak ada berarti ini kembali dipercayakan saja untuk pengusutan pelaku-pelaku yang terindikasi makar ini kepada polisi. Oh iya, penegakan hukum itu. Baik, untuk memastikan bahwa memang Presiden ini punya data terkait makar, karena pada hari Minggu pekan lalu saat memanggil ketua-ketua partai, kemudian Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa ada indikasi makar dan terorisme. Kita dengarkan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Ya, tetapi Bang Margarito, pernyataan Presiden tadi kita sudah mendengarkan kembali, sudah merefresh kembali, yang kemudian membuat Ketua BEM UI Agus Setiawan juga mendorong, meminta untuk segera dibuktikan dong makarnya. Tapi kan ini juga kemudian bisa memberikan rasa nyaman kepada mungkin mereka-mereka berbagai elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi supaya tidak disusupi begitu ya oleh para pelaku makar ini. Enggak, kan ini begini, ada demo sampai dengan jam 6. Keributan terjadi di atas jam 6. Dengan semua yang sudah terjadi itu, Presiden melihat, loh ada kemungkinan begini nih, di mana salahnya?
Demo itu adabnya begini. Oke. Yang ini bukan adab demo. Ini Ibu Sri punya rumah, nanti sekarang ini mau kita tahu, oh ada rumah di sini itu. Uya Kuya juga nanti sekarang ribut-ribut ini mau kita tahu, oh ada di sini nih. Tapi bagaimana bisa teridentifikasi dalam waktu yang begitu, teridentifikasi oleh hal apa yang sudah terjadi kemarin itu, atau dapat diidentifikasi itu? Tapi publik terjadi ingin di tengah transparan, malam. Bang, ditunjukkan yang mana yang makar itu supaya. Oh iya betul, saya setuju gitu ya. Bagaimana kalau misalnya katakanlah gitu ya, aparatur pemerintah itu menandai yang sudah terjadi itu sebagai indikasi makar. Bagaimana kalau itu? Sebab ini berbeda dan ini. Oke. Logis enggak? Demo itu adabnya begini. Di luar ini bukan demo. Oke. Apalagi orang lagi ngorok, di atas jam 11 kan sebagian orang sudah ngorok tuh. Terus tiba-tiba datang gitu. Kayak Uya Kuya yang terjadi pada Uya Kuya. Begitu juga yang terjadi pada Ibu Sri Mulyani, malam-malam kan 1:30 kalau nggak salah itu. Ya, orang ngorok itu. Bagaimana bisa itu datang? Baik. Apa tidak logis untuk kita berpikir, ini ada sesuatu yang lain nih. Baik. Dan kebetulan langsung di-brief. Anda bayangkan, kalau tidak salah kan memang pernyataan Pak Presiden itu keluar sebelum peristiwa bakar-membakar itu kalau tidak salah ya. Seluruh peristiwa bakar membakar itu. Tapi Anda bayangkan itu sudah dikeluarkan pernyataan ini mungkin, Bang, ya? Setelah ya? Setelah ya? Betul sekali. Setelah pernyataan itu dulu kan baru bakar membakar terjadi itu. Ya. Tanggal 29. Coba. Di mana itu? Ada nggak korelasi logisnya itu? Atau kita mesti lihat ini sebagai sebuah fenomena yang layak untuk dipertimbangkan sebagai tindakan yang di sini ini kira-kira akan berjalan ini. Baik. Satu ya. Yang kedua, apa kita mau pemerintah itu tidak stabil, minimum gitu ya. Oke. Sehingga Anda jangan lupa ya, kenapa kita bikin pemerintahan presidensial? Karena pemerintahan presidensial itu kita bikin supaya cara kita membangun negara itu lebih berenergi, lebih cepat. Cara kita memenuhi kebutuhan masyarakat, kemakmuran rakyat, kita mengusahakan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat itu bisa dilakukan dengan cepat karena keputusan diambil oleh satu orang. Begitu. Berbeda dengan kalau pemerintahan yang pluralistik gitu ya, kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh beberapa orang, dua orang, adik kakak saja itu bisa berbeda pendapat sehingga kita akan susah mengambil keputusan cepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Mungkin langsung poinnya Bang. Nah karena itu kita mesti berpikir logis saja gitu loh. Demo itu begini, tidak ada bakar membakar itu yang merupakan bagian dari demo. Pada sekarang ini sudah terjadi. Baik. Lah. Apa tidak logis untuk mempertimbangkan ini? Dan di mana salahnya kalau peristiwa yang sudah terjadi itu dilihat oleh katakanlah aparatur pemerintah, sebut saja deh bin Bais, begitu ya. Loh, ini ada begini nih, ada kemungkinan begini nih. Di mana salahnya? Baik. Oke. Saya mau lebih baik menjaga kepolisian sendiri juga sudah. Lebih baik. Apa tidak sebaiknya kita cegah? Ya. Ataukah kita tunggu dan sudah terbakar habis? Baik. Baru kita bikin. Oke. Baik. Mungkin Pak Yusuf, apakah mempunyai pandangan yang sama atau berbeda Pak Yusuf? Iya tadi Presiden itu kan menyampaikan itu setelah terjadinya sangat masif ya anarkisme itu bakar-membakar itu, dan kemudian Presiden kan memanggil Kapolri dan TNI. Para petinggi Polri, Parpol juga. Tentu meminta informasi dari masing-masing pihak. Nah, oleh karenanya tadi saya sudah menyampaikan bahwa dari isu yang muncul itu kan memang kita cermati pergerakannya itu setelah tanggal 17 ya, 17 Agustus tanggal 18 itu mulai tentu. Nah, hanya sekali lagi perspektif melihat ini politik. Ini kan masa konsolidasi Presiden Prabowo yang kebetulan ada isu. Nah, isu inilah ada geopolitik internasional, kondisi dalam negeri itu saling bercampur. Nah, oleh karena itu, ketika Presiden sekali lagi menyebut makar, maka ini kami sebagai pengawas kepolisian tentu memastikan kepolisian di dalam proses penegakan hukum yang berjalan
sebagaimana instruksi Presiden mengambil tindakan tegas yang dimaksud adalah tegas dalam perspektif negara hukum, ya. Itu harus bisa tentu kita mendorong itu terungkap fakta-faktanya, apakah ada skenario khusus dari kelompok-kelompok tertentu. Baik. Tapi secara teoritik, kalau kita menganalisis di dalam social movement, gerakan sosial, perubahan terjadi itu tidak terlepas dari kelompok menengah. Yang sudah mengambil alih dan mengambil peran. Tetapi bagaimana kemudian suasana damai yang saat ini tercipta juga sudah menjadi... Dalam situasi apapun ya, pemerintah mesti pastikan, bahwa satu, hukum existing, ya, keadaan negara, hak-hak rakyat, hak-hak individu, baik secara individu maupun secara kelompok, secara bermasyarakat, itu terjamin. Baik, terima kasih Bang Margarito. Terima kasih Bang Margarito, terima kasih Bang Yusuf untuk pagi hari ini. Dan tentunya memang kita berharap ya, sudah cukup demo-demo boleh, tapi jangan anarkis begitu ya di Kumala ya. Begitu. Karena yang penting demo boleh karena suasana di